warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semuanya. Ketemu lagi dengan saya di materi manajemen sumber daya manusia. Kita masuk ke bab kompensasi. Oke. Kompensasi. Kalau kita bicarakan masalah kompensasi itu terasa paling menarik. Karena apa? Karena tujuan seorang pekerja adalah untuk memperoleh penghasilan atau sering disebut dengan kompensasi. Sehingga membicarakan masalah kompensasi ini membicarakan masalah yang menarik dalam tanda kutip, ya kan? Setiap orang bekerja dia akan akan bertujuan atau menginginkan untuk memperoleh penghasilan dan di samping tujuan-tujuan lainnya. Tapi biasanya tujuan utamanya berapa gaji yang akan dia peroleh, biasanya seperti itu. Kemudian yang kalau kita bahas begini ya, orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan lebih, dia bebas memilih perusahaan yang akan memberikan mereka kompensasi yang bagus. Dia akan memilih. Kenapa? Karena dia punya kemampuan dan punya kompetensi. Tetapi bagi mereka yang mempunyai kemampuan atau kompetensinya rendah atau belum memenuhi standar, dia akan menerima bekerja di tempat yang seadanya atau yang penting, atau dengan tujuan gini, yang penting saya dapat pekerjaan dulu, biasanya kan begitu kan. Nah, tapi kalau beda lagi kalau orang tadi yang punya kemampuan dan keahlian tadi, mereka bebas memilih. Kadang dia melamar di 3 perusahaannya diterima, padahal itu perusahaan-perusahaan yang bagus semuanya gitu. Tapi bagi mereka yang mempunyai kemampuan yang biasa, mereka akan menerima bahwa mereka akan bekerja di tempat yang biasa dengan kompensasi yang biasa juga. Mereka akan dan mereka yang penting mereka punya tujuan, oh ya, yang penting saya mendapatkan penghasilan, biasanya begitu. Tetapi begini, setelah orang bekerja berapa waktu kemudian kompensasi tentunya akan meningkat. Ini harapan semua pegawai, ya kan. Kalau orang bekerja 1 tahun, tahun kedua dia berharap kompensasinya meningkat, kalau tahun ketiga meningkat, atau berdasarkan periode waktu yang tentunya ditentukan oleh perusahaan. Jadi ada pengharapan bagi karyawan ketika dia bekerja, oh sekian waktu saya kompensasinya naik sekian, oh sekian waktu saya akan naik sekian. Nah, besarnya kenaikan kompensasi sangat tergantung perusahaan. Jangka waktu kenaikan kompensasi ini juga ditentukan oleh perusahaan. Masing-masing perusahaan berbeda. Oke. Kemudian kalau orang-orang begini, kalau setelah bekerja beberapa waktu kemudian mereka tidak mendapatkan peningkatan kompensasi, kemudian dia biasanya akan pindah dari satu organisasi ke organisasi lain, yang sering disebut turnover. Salah satu penyebab turnover adalah kompensasi yang tidak sesuai dari yang mereka inginkan. Berapa waktu tidak ada kenaikan, mereka akan pergi mencari perusahaan yang bisa memberikan kompensasi yang seperti dia inginkan. Kenapa? Yang kita tahu pasti bahwa ketika orang bekerja, keahlian dan kemampuan mereka akan meningkat. Nah, keahlian dan kemampuan yang meningkat ini mereka ingin dibarengi dengan kenaikan kompensasi. Tetapi jika tidak mendapatkan kompensasi dan dia tidak, kalau dia bisa pindah, dia akan pindah ke tempat lain. Tapi ada beberapa yang masih bertahan di tempat itu walaupun kompensasi tidak ada kenaikan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bertahan tetapi motivasinya rendah. Jadi ingat ya, kalau kita bekerja sudah motivasi kita rendah, itu salah satu yang menjadi sebab adalah kompensasi Anda tidak pernah meningkat atau tidak ada kenaikan dalam waktu yang sudah Anda harapkan. Biasanya motivasi Anda bekerja sangat rendah, ya. Ketika motivasi rendah akan mempengaruhi semangat kerja. Ketika semangat rendah akan mempengaruhi hasil kerja. Biasanya kan seperti itu. Oke. Kemudian ketika itu terjadi, semangat kerja rendah tentunya akan merugikan perusahaan. Karena apa? Hasil produk tidak bagus, kualitas pelayanan juga akan rendah, tidak bagus. Sehingga apa? Yang merugi siapa? Yang merugi adalah perusahaan. Bagi perusahaan, menyediakan kompensasi yang layak itu wajib bagi mereka.
menyediakan kompensasi yang layak. Layak itu dilihat dari apa? Layak itu dilihat dari kemampuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi masing-masing organisasi itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya kemampuan ini akan meningkat dengan kita punya sumber daya manusia, kinerja mereka bagus, laba perusahaan bagus, tentunya akan meningkat. Nah, dengan peningkatan ini, karyawan tentunya berharap kenaikan kompensasi. Perbaikan kompensasi atas karyawan itu tergantung dari individu masing-masing. Jadi karyawan ketika mendapat kenaikan kompensasi itu didasarkan atas hasil kerja mereka secara individu. Mereka secara individu hasil kerja bagus, perusahaan akan menilai secara individu dan akan menaikkan kompensasi secara individu. Kemudian faktor lain adalah faktor lain dari kenaikan kompensasi adalah kemauan dan kepedulian pemilik organisasi atau pemilik perusahaan. Jadi kalau Anda masuk di perusahaan yang pemiliknya mempunyai kepedulian terhadap kompensasi karyawan, mereka akan memikirkan kenaikan kompensasi ini. Anda termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena Anda akan diperhatikan kenaikan terus secara berkala, kenaikan kompensasi terus secara berkala. Mohon maaf, tidak semua pemilik atau pihak manajemen memiliki kemauan dan kepedulian seperti ini. Dan kemudian faktor lain yang tidak kalah penting adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan penting ketika menentukan upah minimum regional. Jadi berapa upah minimal yang harus diterima oleh karyawan. Minimal sekian per bulan, masing-masing wilayah berbeda ya. Oke, masing-masing wilayah berbeda. Oke. Dari sini kita lihat dulu, apa sih yang dimaksud dengan kompensasi? Kita lihat, kompensasi itu adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi pada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi yang namanya kompensasi itu merupakan imbalan jasa atau balas jasa. Jadi wajib diberikan kepada karyawan. Kenapa? Karyawan sudah memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan organisasi. Jadi wajib diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa. Kemudian kita lihat apa sih tujuan dari kompensasi. Tujuan pertama, memberikan hak karyawan karena mereka sudah bekerja, mereka berhak menerima kompensasi. Yang kedua adalah memberikan rasa keadilan. Dengan besaran kompensasi itu akan mencerminkan keadilan yang yang harus diterima oleh karyawan. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang berkualitas. Jadi kalau tadi saya sebutkan di awal, kalau orang punya kemampuan dan keahlian yang bagus, dia akan bisa memilih perusahaan yang sesuai dengan standar yang memberikan standar kompensasi yang seperti yang dia inginkan. Sehingga apa? Kalau perusahaan itu memberikan standar kompensasi tertentu, biasanya dia akan memperoleh karyawan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan karyawan. Agar apa? Agar dia tidak pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Belum ada satu tahun karyawan pindah lagi, belum ada 1 tahun karyawan pindah lagi. Ini akan menjadi masalah bagi perusahaan. Yang kelima adalah untuk menghargai masing-masing karyawan. Penghargaan ini salah satunya adalah kompensasi yang mereka terima. Yang keenam, untuk mengendalikan biaya. Mengendalikan biaya di sini nih, kalau terjadi turnover, sering keluar masuknya karyawan, yang terjadi adalah biaya untuk rekrutmen itu sangat tinggi. Sehingga apa? Kalau memberikan kompensasi yang bagus, biasanya untuk mengendalikan biaya untuk rekrutmen. Kemudian yang ketujuh, untuk menghindari konflik masing-masing karyawan. Kemudian konflik ini bisa antar karyawan atau karyawan dengan manajemen atau pemilik
perusahaan. Yang keenam adalah untuk memenuhi, ke-8 adalah untuk memenuhi peraturan pemerintah. Permasalahan yang timbul dalam pemberian kompensasi itu adalah pertama, jadi masalah itu ketidakterbukaan perusahaan terhadap karyawan tentang kebijakan kompensasi. Ini yang jadi masalah. Tidak terbuka kepada karyawan. Kebijakan kompensasi itu berdasarkan apa? Kenapa diberikan kompensasi besarannya seperti itu dasarnya apa? Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Kenapa karyawan itu sebenarnya ingin tahu saja kebijakannya itu dasarnya apa gitu. Kemudian kalau ada kenaikan dasarnya apa, berapa kenaikannya. Nah, ini keterbukaan perusahaan itu sangat diperlukan oleh karyawan agar tidak mendapatkan masalah. Yang kedua, permasalahan yang timbul ketika terjadi pembayaran secara tertutup. Mohon maaf, pernah mengalami hal itu, pembayaran secara tertutup, masing-masing karyawan diberikan kwitansi masing-masing dan sebagainya, sehingga kita tidak tahu teman kita mendapatkan gaji berapa dan sebagainya. Ini kadang-kadang akan menimbulkan masalah. Mohon maaf, kadang-kadang akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena apa? Pembayaran yang berbeda pada posisi yang sama kadang-kadang membuat masalah. Jadi kalau pembayaran secara tertutup kan kita akan masing-masing karyawan akan curiga, saya jabatan yang sama dengan si X sama enggak ya? Nah, ini masalah. Jadi masalah yang timbul adalah dua hal ya, ketidakterbukaan perusahaan. Yang kedua, pemberian atau pembayaran secara tertutup. Oke. Yang jelas pada prinsipnya adalah kebijakan kompensasi ini sangat penting. Karena apa? Kebijakan kompensasi itu merupakan pemenuhan hak karyawan atas jasa mereka. Terus kemudian mereka layak mendapatkan kompensasi sebagai motivasi mereka bekerja. Kemudian dengan motivasi yang bagus, semangat mereka bekerja juga bagus. Kemudian meminimalisir konflik yang terjadi, sehingga kemajuan perusahaan akan perusahaan dapat. Oke, ingat bahwa tadi di bab sebelumnya bahwa sumber daya manusia itu memiliki andil yang sangat besar untuk mencapai laba perusahaan dan kemajuan perusahaan. Laba dan kemajuan perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia dalam organisasi tersebut ketika mereka bekerja dipengaruhi oleh kompensasi yang mereka terima. Jadi ada sambungannya ya. Sehingga ketika kebijakan kompensasi ini bagus, akan menguntungkan siapa saja? Menguntungkan karyawan, manajemen, pemilik, dan juga pemerintah. Oke, kemudian ini bisa dibaca. Yang perlu saya jelaskan di sini nih, yang sering di sini, yang sering kita tidak paham apa sih jenis-jenis kompensasi. Saya bahas sedikit mengenai jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah kompensasi keuangan. Yang kedua adalah kompensasi yang bukan keuangan. Kita sering menyebut gaji, upah itu hal yang sama. Biasanya kan gitu, kita sebut yang sama. Oke, di dalam kompensasi keuangan itu ada gaji, upah, bonus, komisi, insentif. Oke, saya jelaskan singkat mengenai ini ya. Apa yang dimaksud gaji? Gaji itu bersifat tetap. Tetap Anda terima per bulan dengan besaran yang tetap berdasarkan golongan pangkat yang kemarin sudah saya bahas. Besarnya ditentukan kinerja atau kemampuan perusahaan, kinerja masing-masing individu dan kemampuan perusahaan menetapkan besarnya gaji yang tadi bersifat tetap tadi. Oke, itu gaji. Jadi kalau Anda bekerja, Anda mendapatkan gaji, biasanya gaji itu tetap per bulan Anda mendapatkan segitu terus. Itu gaji. Kemudian yang kedua, apa itu upah? Upah itu pendapatan yang diperoleh dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Penyebutan upah ini biasanya untuk pekerja lepas atau pekerja harian.
pekerja lepas atau pekerja harian biasanya akan mendapatkan upah per hari berapa kan gitu, biasanya itu pekerja lepas atau harian biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bonus. Bonus itu adalah pembayaran berdasarkan prestasi yang mereka lakukan. Jadi pembayaran ini berdasarkan prestasi masing-masing karyawan. Biasanya ada bonus umum, ada bonus khusus. Bonus umum itu biasanya kalau masing-masing tim mendapatkan bonus yang sama. Kemudian bonus khusus itu ada mungkin manajer berbeda dengan karyawan, staff dan lain sebagainya. Itu ada jenis-jenisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah komisi. Apa yang dimaksud dengan komisi? Komisi ini adalah jika karyawan memberikan keuntungan bagi perusahaan, biasanya mereka mendapatkan komisi. Besarnya komisi ini berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati oleh karyawan dan manajemen atau pemilik organisasi. Ini disebut komisi. Jadi besarnya berdasarkan kesepakatan dari mereka. Nah, komisi ini diberikan jika karyawan memberikan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah insentif. Insentif ini rangsangan untuk meningkatkan kinerja. Biasanya begini, insentif ini hanya rangsangan aja agar karyawan bekerja dengan bagus. Misalnya kalau setiap presensi kehadiran setiap bulan itu nggak ada kosongnya, nggak ada absennya, biasanya akan mendapatkan poin. Poin ini nanti dinilai dengan kompensasi sekian, misalnya itu. Atau jika karyawan bekerja melebihi target, itu akan diberikan insentif. Jadi beda ya. Jadi gaji, upah, bonus, komisi, insentif itu beda penggunaannya ya. Kadang-kadang kita salah dalam penyebutan. Kemudian kompensasi yang kedua adalah kompensasi bukan keuangan. Ini terdiri dari tunjangan-tunjangan dan fasilitas kesejahteraan. Saya tidak perlu sebut tunjangan-tunjangan ini karena saya yakin Anda sudah paham. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan tentang kompensasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.